Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Zaputri dengan NIM 22042169 berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Sistem Hukum Indonesia tentang hukum publik dan hukum privat. Yang pertama adalah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur suatu kepentingan umum dan hubungan seseorang dengan negara. Ada beberapa dari contoh hukum publik, yaitu yang pertama hukum pidana, yang kedua hukum tata negara, yang ketiga hukum administrasi negara, dan yang keempat yaitu hukum internasional. Yang pertama, hukum pidana. Hukum pidana yaitu keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum pidana material, yang itu merupakan aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan apa yang dikerjakan. Yang kedua, hukum pidana formil merupakan aturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum pidana material dan pelaksana dari hukum pidana material. Adapun tujuan dari hukum pidana yaitu yang pertama menegakkan nilai kemanusiaan, yang kedua memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya, yang ketiga untuk menakut-nakuti setiap orang yang melakukan perbuatan kejahatan, yang keempat untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. Yang kedua, hukum tata negara. Dalam perkembangan hukum terdapat berbagai pandangan yang mengemukakan pengertian hukum tata negara. Berikut adalah berbagai pandangan hukum tata negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paul Schouten, menurutnya hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi suatu negara. Yang kedua, menurut Van der Pot, menurutnya hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan beserta kewenangannya, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Tiga, menurut Muhammad Kusnadi dan Hermaili Ibrahim, menurut mereka, hukum tata negara yaitu sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar pelengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi. Berdasarkan berbagai pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum kenegaraan yang berada pada ranah publik, mencakup kajian tentang organ-organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara, serta persoalan-persoalan negara. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum terdiri atas sumber hukum material, yaitu tempat dari mana materi itu diambil, dan sumber hukum formal, yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Tiga, hukum administrasi negara. Menurut Utrecht, hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan berfungsi menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Prayudi Atmosodirjo mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara adalah yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi negara. Dua, hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Hukum internasional. Hukum internasional adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional sebagai bagian dari hukum. Sumber hukum internasional terdapat pada pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional sebagai berikut. Yang pertama, Traktat Internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional yang diakui sebagai hukum oleh negara-negara di dunia. Yang ketiga, azas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang keempat, jurisprudensi internasional.
Kedua, hukum privat. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Terdapat dua jenis hukum privat. Yang pertama, hukum perdata, dan kedua, hukum dagang. Pertama, hukum perdata. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di suatu masyarakat yang menitikberatkan kepada persoalan perseorangan atau kepentingan pribadi. Substansi yang diatur dalam hukum perdata antara lain, yang pertama, hubungan keluarga. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga. Dua, pergaulan masyarakat. Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. Menurut Titik Triwulan Tutik, hukum perdata terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama, adanya kaidah hukum tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Yang kedua, adanya kaidah hukum tidak tertulis yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Keempat, bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, dan sebagainya. Kedua, hukum dagang. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam suatu lapangan perdagangan. Sumber-sumber hukum dagang. Hukum dagang di Indonesia terutama bersumber atau diatur dalam 1. Hukum tertulis atau dikodifikasikan. A. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang B. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau KUHS. Yang kedua, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah. Maka dari itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.